Sempat Mbah Manap atau Kiai Haji Abdul Karim bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama Kiai Abdullah Fikih dari Cemara Banyuwangi ke daerah Banyuwangi dan Jember. Tapi apa yang terjadi setelah ia bersusah payah kerja dan pulang dengan membawa hasil? Justru hasil dari kerjanya itu diminta oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan untuk makanan kambing-kambing sang kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah perjalanan hidup Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim, atau yang akrab disapa dengan panggilan Mbah Manap, lahir sekitar tahun 1856 di Dukuh Banar, Desa Diangan, Kawedanan, Martoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra ketiga dari pasangan Abdur Rahim dengan Salamah. Ayah beliau adalah seorang petani dan juga seorang pedagang. Kehidupan keluarganya sebenarnya berkecukupan. Hanya setelah sang ayah meninggal dan usaha itu dilanjutkan oleh sang istri, serta tak lama kemudian Nyai Salmah, ibu beliau, menikah lagi. Berdasarkan penuturan Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, pengasuh pesantren Tarbiyatun Nasyiin Pacul Goang Diwek, Jombang, Mbah Manap kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya saat umur 2 tahun. Seiring waktu, kemudian ibunya menikah lagi. Namun ayah tirinya tak sama dengan ayah kandungnya. Ayah yang dulu mengarahkan putra-putrinya untuk beribadah, untuk mengaji. Tapi ayah yang kedua mengajak putra-putrinya hanya untuk bekerja saja, sehingga ibunya sayang kalau anak-anaknya harus disuruh bekerja saja, ungkap Kiai Aziz. Sang ibu kemudian merelakan diri bekerja agar beban anak-anaknya berkurang. Ia lalu berdagang kecil-kecilan di pasar, yang hasilnya hanya cukup untuk makan keluarga sehari semalam. Ketika di pasar, suatu ketika, sang ibu tertarik dengan jarit tulis, yakni kain yang dibatik menggunakan tangan. Karena ia merasa tak punya apa-apa, keinginan itu pun ditempuh dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Setelah sekitar 3 tahun, barulah tabungan itu cukup digunakan untuk membeli jarit yang diinginkannya. Kemudian dibelilah jarit itu, dibawa pulang, dan dipakai di hari raya Idul Fitri. Pada sewaktu-waktu, saat pulang dari pasar, ia melewati rumah milik tetangganya. Di dalamnya si tetangga sedang menangis. Ia berhenti untuk mendengarkan. Lalu diketuknya pintu rumah, dan ia disilahkan masuk, dan terjadilah percakapan. "Kenapa kok kamu menangis?" "Aku semalam melahirkan anak. Aku hanya punya jarit 1. Kalau jarit itu kupakai, anakku kedinginan tak berselimut. Tapi kalau jarit itu kupakaikan untuk menyelimuti anak, aku yang kedinginan." Ibu dari Mbah Manap kecil pun meneteskan air mata. Ia berpikir sejenak, kemudian pulang. Sampai di rumah, ia membuka almari sederhana sambil melihat-lihat isinya. Ia mencari adakah pakaian yang layak diberikan kepada tetangganya itu. Ternyata yang pantas hanya jarit yang sudah lama ia inginkan, dan butuh waktu sekitar 3 tahun untuk bisa membelinya. Ia pun nekat mengambil jarit itu dan dibawa pergi ke rumah tetangganya tadi. Sesampainya di rumah tetangganya, barang berharga itu pun diserahkan. "Ini Bu, pakailah. Adapun nanti jaritmu pakaikanlah untuk bayimu," ucapnya. Tetangga yang diberi itu pun menangis, bercucuran air matanya. Lalu ia berkata yang mengandung doa, "Bu, semoga kamu dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat anakmu. Karena aku sedang dalam keadaan susah karena anak. Kok kamu bahagiakan dengan pemberianmu. Semoga engkau dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anakmu." Jadi punya jarit,
yang sudah diinginkan semenjak 3 tahun, baru dipakai 2 atau 3 kali. Sedang senang-senangnya, ada tetangga yang susah dan membutuhkan, diambil dan diberikan. Menurut Kiai Aziz, keputusan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Berkah doa orang yang diberi jari tadi, akhirnya beliau diberi putra yang haus, tekun, dan rajin dalam menuntut ilmu. Manap kecil, kemudian mengembara mencari ilmu bertahun-tahun, hingga dikenal dengan Mbah Manap atau Kiai Haji Abdul Karim yang mewariskan pesantren Lirboyo. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada kisah perjalanan hidup Kiai Haji Abdul Karim. Suatu hari, Kiai Aliman pulang ke Magelang. Kiai Aliman adalah kakak dari Kiai Haji Abdul Karim. Rupanya Kiai Aliman juga bermaksud mengajak Kiai Haji Abdul Karim yang saat itu berusia 14 tahun untuk berkelana. Dengan berbekal restu orang tua, Kiai Haji Abdul Karim akhirnya berangkat ke Jawa Timur. Dalam perjalanan itu, keduanya sampai di dusun Gurah Kediri, bernama Babadan. Di dusun inilah keduanya menemukan sebuah surau yang diasuh oleh seorang kiai, dan mulai nyantri untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti ilmu amaliyah dengan membagi waktu sambil ikut mengetam padi, menjadi buruh warga desa saat panen tiba. Setelah dirasa cukup, beliau meneruskan nyantri ke pesantren yang terletak di Cepoko, 20 km sebelah selatan Nganjuk. Dengan bekerja di pesantren itu, di sini Kiai Haji Abdul Karim belajar selama 6 tahun. Lantas pindah ke pesantren Trayang, Bang Sri Kertosono. Di pesantren ini pula, konon Kiai Haji Abdul Karim memperdalam Al-Quran. Dengan berjalannya waktu, Kiai Haji Abdul Karim kian beranjak dewasa. Beliau semakin menambah ilmu dengan tekun mengaji, seakan tak puas hanya belajar di 2 pesantren. Kiai Haji Abdul Karim pindah ke Sidoarjo. Pesantren sono yang terkenal akan ilmu sorofnya. Di pesantren ini ia mondok 7 tahun dan tidak lagi belajar sambil bekerja, karena seluruh kebutuhannya sudah ditanggung kakaknya. Kiai Haji Abdul Karim sempat bercerita kepada cucu tertuanya, yaitu Kiai Haji Agus Ahmad Hafid. Aku bisa nyantri karena diangkat oleh kakakku. Di pesantren itu, beliau memperdalam ilmu sorof, karena beliau ingin jadi spesialis ilmu gramatika Arab, sehingga memilih ilmu ini sebagai hobinya. Karena baginya ilmu sorof itu bagaikan ibunya ilmu, sedangkan nahwu adalah ayahnya ilmu. Dari pesantren sono, beliau lalu nyantri ke pesantren Kedung Doro, dan kemudian ke Madura untuk nyantri kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan. Saat menimba ilmu di Madura, Kiai Haji Abdul Karim banyak menimba ilmu dan tak jarang menerima berbagai ujian. Sempat Mbah Manap atau Kiai Haji Abdul Karim bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama Kiai Abdullah Fikih dari Cemara Banyuwangi ke daerah Banyuwangi dan Jember. Tapi apa yang terjadi setelah ia bersusah payah kerja dan pulang dengan membawa hasil? Justru, hasil dari kerjanya itu diminta oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan untuk makanan kambing-kambing sang Kiai. Mau bagaimana lagi, Kiai Haji Abdul Karim menyerahkannya. Rupanya itu sebagai isyarat dari Kiai Haji Khalil Bangkalan bahwa Kiai Haji Abdul Karim ternyata tidak diizinkan bekerja. Konon sebagai gantinya, Kiai Haji Abdul Karim disuruh memetik daun pace yang tumbuh di sekitar pondok untuk makan sehari-hari. Dari daun itu, Kiai Haji Abdul Karim, semua ini tidak pernah ia keluhkan. Bertahun-tahun, beliau melakukan tirakat ini sehingga tak aneh jika Mbah Manap atau Kiai Haji Abdul Karim lebih dikenal sebagai santri yang betah dalam keadaan lapar.
Anehnya, semua itu bagi Kiai Haji Abdul Karim dirasa sebagai bentuk perjuangan untuk mendapat sesuatu yang diharapkan kelak. Saat nyantri di bawah asuhan Syekhona Khalil Bangkalan, Mbah Manap menuntut ilmu bersama 3 santri lainnya yang saat itu dijuluki 4 sekawan, yaitu Mbah Ma'ruf Kedunglo Kediri, Mbah Anwar Alwi Pacul Goang Jombang, dan Mbah Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Suatu ketika, saat hataman pengajian, Mbah Manap disuruh Mbah Khalil Bangkalan menguras jamban. Ketika temannya melihat apa yang dilakukan Mbah Manap, karena mereka tidak melihat Mbah Manap menguras kotoran, yang terlihat hanyalah Mbah Manap yang sedang membersihkan jamban kering. Merasa ganjil dengan apa yang mereka lihat, salah satu dari mereka berkomentar, "Manap kok aneh, oleh Kiai Khalil disuruh menguras toilet hingga bersih. Apa memang ilmu beliau sudah dihabisin olehnya?" Setelah Mbah Manap berkeluarga dan memiliki pesantren, Syekhona Khalil Bangkalan memberikan kepercayaan orang yang datang kepadanya untuk ngaji kepada Mbah Manap di Lirboyo. "Kamu mau mengaji di sini? Jika memang benar, saya beritahu, jika ilmu saya sudah dihabiskan oleh Manap. Jika ingin mengaji, datanglah ke Kediri, tempatnya di desa Lirboyo. Carilah kiai yang bernama Manap," kata Kiai Khalil Bangkalan pada santri yang datang ke Bangkalan, Madura. Mulai saat itulah, banyak santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren Lirboyo dan berdatangan secara terus-menerus. Di pesantren milik Kiai Haji Khalil Bangkalan ini, hampir 23 tahun, Kiai Haji Abdul Karim nyantri. Saat itu beliau sudah berusia 40 tahun, sehingga sudah mencerminkan sosok yang alim. Dan figur Mbah Manap pun telah menampakkan sosok seorang kiai. Tidak salah jika santri-santri menampakkan Kiai Haji Abdul Karim sebagai kiai, tempat untuk bertanya, minta pendapat dan berguru. Salah satu kiai yang sempat berguru kepadanya adalah Kiai Fakih asal Pati Nganjuk. Kealiman Kiai Haji Abdul Karim tentunya bukan sesuatu yang turun begitu saja dari langit. Kiai Haji Abdul Karim dengan tekun mengaji kitab-kitab kuning dan melakukan telaah. Meski dia kekurangan uang untuk membeli kitab, namun beliau punya siasat jitu. Konon Kiai Haji Abdul Karim sering melakukan barter. Kitab yang sudah dia pelajari, beliau tukar dengan kitab-kitab baru milik temannya. Kadang langsung dijual, lalu dari uang itu dia belikan kitab yang baru. Setelah cukup lama belajar di pondok pesantren Nurul Khalil yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan, beliau merasa Kiai Haji Abdul Karim sudah lulus. Lalu beliau pamit pulang. Namun sesampainya di Jawa Timur, beliau mendengar salah satu sahabatnya kala mondok di Madura, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, telah 3 tahun membina pesantren Tebu Ireng Jombang, yang membuat Kiai Haji Abdul Karim singgah. Di pesantren ini, ternyata beliau tidak sekedar singgah, dan malah sempat nyantri selama 5 tahun. Meskipun usia Kiai Haji Abdul Karim ketika itu sudah mendekati setengah abad, beliau belum juga melepas masa lajang. Tanpa diduga-duga, datang seorang kiai dari Pare kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang ingin mengambil menantu Kiai Haji Abdul Karim. Tetapi Kiai Haji Hashim Asy'ari diam-diam menolak lamaran itu karena ingin menjodohkannya dengan salah seorang putri kerabatnya, putri Kiai Haji Soleh dari Banjar Melati, Kediri. Kiai Haji Abdul Karim yang saat itu berusia 50 tahun akhirnya menikah dengan Khadijah. Walaupun sudah menikah, Kiai Haji Abdul Karim masih nyantri di Tebu Ireng di tempat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setengah tahun kemudian, karena sebagai suami, beliau akhirnya bermukim di Banjar Melati mendampingi sang istri. 1 tahun kemudian, lahir seorang putri pertama yang bernama Hannah pada tahun 1909, dan Kiai Haji Abdul Karim masih belum memiliki rumah kala itu. Akhirnya, mertua Kiai Haji Abdul Karim
yaitu beliau Kiai Haji Saleh, berkeinginan membeli tanah di Lirboyo dan memberikannya kepada Kiai Haji Abdul Karim. Pembelian itu tidak menemui masalah, sebab Lirboyo dikenal sarang dari keonaran, sehingga Lurah Lirboyo yang tak mampu lagi menenteramkannya memohon bantuan kepada Kiai Haji Saleh untuk menempatkan menantunya agar masyarakatnya yang kering akan siraman rohani bisa sadar. Akhirnya Kiai Haji Abdul Karim pun menetap di Lirboyo. Dari situ, Kiai Haji Abdul Karim boleh dikatakan merintis dari awal. Bahkan di awal-awal Kiai Haji Abdul Karim menetap di Lirboyo, tidak jarang kena teror. Tujuannya agar Kiai Haji Abdul Karim tak betah. Tapi dengan ketabahan, Kiai Haji Abdul Karim justru berhasil menyadarkan penduduk setempat. Kemudian Kiai Haji Abdul Karim memulai membangun sarana peribadatan, musola, yang 3 tahun kemudian disempurnakan menjadi masjid tahun 1913. Dengan keberadaan masjid itu, keberhasilan dakwah Kiai Haji Abdul Karim kian nampak. Masjid itu tidak sekedar hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai sarana pendidikan dan pengajian. Dari situ, banyak masyarakat yang kemudian berguru. Malahan ada seorang santri yang datang dari Madiun, bernama Umar. Santri pertama inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keluarga besar pesantren Lirboyo, yang dirintis dari nol oleh Kiai Haji Abdul Karim. Dengan tekun, rajin dan tabah, Kiai Haji Abdul Karim mengembangkan pesantren. Dalam satu dasawarsa, sudah banyak kemajuan yang dicapai. Jumlah santri semakin bertambah, datang dari berbagai penjuru. Untuk itu, beliau kemudian merelakan sebagian tanahnya untuk dihuni santri-santri. Begitulah sifat Kiai Haji Abdul Karim, seorang pemimpin sejati yang mendahulukan kepentingan orang di atas kepentingan pribadi. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, ada beberapa kisah teladan dari Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap. Beliau adalah sosok Kiai riyadhah, lemah lembut, dan tawakal. Ada satu sisi kehidupan Kiai Haji Abdul Karim yang patut diteladani, yakni suka riyadhah, mengolah jiwa atau tirakat. Kebiasaan ini tak pernah ditinggalkan sejak menuntut ilmu sampai berkeluarga dan menjadi kiai pemangku pesantren. Selain itu, sering menghidupkan sholat malam, jarang tidur. Toh jika tidur cuma sebentar, beliau habiskan malam dengan zikir, munajat kepada Allah, membaca Al-Quran, dan menelaah kitab. Kebiasaan ini tak asing di mata santri. Kiai Haji Abdul Karim juga dikenal lemah lembut. Terbukti ketika menyadarkan santri, Kiai memilih jalan menasihatinya dengan tindakan dan kadang-kadang dalam bentuk tulisan yang ditempelkan di dinding pesantren. Pendek kata, Kiai memilih jalan menasihati tanpa ada unsur pemaksaan, apalagi sampai dengan cara melukai hati. Tapi hal yang sungguh luar biasa adalah bentuk tawakal yang dipegang teguh oleh Kiai Haji Abdul Karim. Pernah Belanda menyerbu ke pesantren, tapi beliau tetap diam dan tak gentar sedikit pun. Meski demikian, di masa penjajahan Belanda, Kiai tak lantas berpangku tangan. Bahkan pada zaman penjajahan Jepang, beliau bersama para ulama sempat dipanggil ke Jakarta. Tujuan Jepang saat itu adalah untuk membentuk Sumubu, Jawatan Agama Pusat, yang kemudian diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Sumubu Daerah. Kisah teladan yang kedua adalah beliau membawakan koper santri. Suatu ketika, kejadian mencengangkan adalah ketika datang seorang santri baru. Saat santri baru itu turun dari kendaraannya, dan kebetulan Mbah Manap sedang berada di jalan. Karena penampilan beliau yang tidak seperti Kiai, santri baru tersebut meminta beliau untuk membawakan kopernya ke kamar. Kiai Abdul Karim pun merasa tidak keberatan. Santri lain melihat kejadian ini kaget bukan main. Ketika azan tiba, santri baru itu pun ikut jamaah. Ia kaget ketika melihat orang yang telah membawakan kopernya
barusan menjadi imam sholat. Konon, karena tak kuat menanggung malu, akhirnya santri tersebut keluar. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Abdul Karim merupakan sosok yang alim. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan dan kelebihan, yaitu berupa karomah dan keunikan. Berikut beberapa karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdul Karim. Yang pertama, ilmu melipat bumi. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, saat haul Kiai Haji Abdul Karim di bulan Ramadan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafid pernah diajak sang kakek Kiai Haji Abdul Karim ke pondok mendiang gurunya, Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Menjelang maghrib, beliau pun pamit keluar pondok untuk pulang ke Lirboyo, Kediri. Beliau menyempatkan diri sholat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid langsung pulang menuju Lirboyo. Bersama sang cucu, kondisi sudah mulai gelap. Beliau tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun tiba-tiba, mereka sadar berada di belakang rumah kakek di Pondok Asem Besar di Lirboyo. Ternyata waktu pun belum masuk untuk sholat Isya. Kemudian Kiai Haji Abdul Karim sempat menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Sang kakek berpesan, kejadian ini jangan diceritakan sepanjang beliau masih hidup. Karomah yang kedua adalah suara beliau terdengar dari jarak jauh. Hari-hari beliau tidak lepas dari mengaji. Setiap hari, ratusan santri bersimpuh di hadapan beliau guna memaknai kitab yang beliau baca. Karena kediaman beliau yang sangat kecil, tentu saja tidak bisa menampung jumlah santri yang begitu banyak. Tak jarang santri yang tidak kebagian tempat berada di luar, bahkan ada yang cukup jauh jaraknya. Ini sungguh ajaib, suara beliau yang pelan itu justru lebih jelas didengar dari kejauhan. Karomah yang ketiga, mengetahui gerak-gerik santri. Pada saat itu ada santri yang sering keluar malam. Kiai Haji Abdul Karim mempunyai kelebihan mampu mengetahui jika ada santrinya yang keluar malam. Jika ada santri yang keluar dan tidak diketahui oleh pengurus pesantren, anehnya Kiai Haji Abdul Karim yang tahu akan hal itu, kemudian beliau menulis pada satu lembar kertas yang isinya, "Saya tidak suka santri yang suka keluar." Tulisnya dalam bahasa Jawa. Lalu tulisan itu beliau tempelkan di bawah beduk, dan pada pagi harinya, santri yang suka keluar malam itu tidur di bawah beduk itu hingga membaca tulisan itu. Sadar dengan kesalahannya, santri itu tidak sering keluar lagi. Kiai Haji Abdul Karim seolah-olah tahu bahwa anak itu akan tidur di bawah beduk. Karomah yang keempat, truk oleng karena kualat pada Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim beserta dua sahabat karibnya, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul, hendak mendatangi pernikahan. Tiga kiai tersebut mengendarai dokar, dikawal Kiai Sodik dengan sepeda. Ketika sampai di desa Kaliombo, sebelah selatan Masjid Jami Alun-Alun Kediri, tiba-tiba ada truk kecepatan tinggi memepet dan menyalip dokar itu. Ini sontak tiga kiai tersebut terkejut, sehingga dokar tersebut tertabrak. Belum lama berselang, anehnya truk yang menyalip itu oleng karena rodanya terlepas. Karomah yang kelima, dengan barokah sedekah, dapat pergi haji. Belum sempurna jika Kiai Haji Abdul Karim belum menunaikan rukun Islam kelima. Itulah yang masih mengganjal dalam benaknya. Karena itu, setelah kebutuhan santri dipenuhi, beliau berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Awalnya, beliau mau menjual tanah untuk biaya haji. Tapi sebelum tanah itu terjual, kabar keberangkatan ternyata sudah tersiar. Dari kabar itulah, banyak penduduk desa yang ingin mengucapkan selamat dan memberikan tambahan bekal. Anehnya, dari uang pemberian itu terkumpul uang banyak dan sudah bisa digunakan untuk pergi haji dengan tanpa harus menjual tanah.
Akhirnya Kiai Haji Abdul Karim pun berangkat ke Tanah Suci, dan sepulang dari Tanah Suci, Mbah Manap mengganti namanya menjadi Kiai Haji Abdul Karim. Sobat Kalam Karomah, tentunya sosok yang alim tersebut mempunyai jasa-jasa dalam perjalanan hidup beliau. Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap ikut menggembleng dan memberikan doa restu kepada barisan Sabilillah dan Hizbullah. Di samping itu, beliau mengirimkan para santrinya untuk ikut bertempur di medan laga, 2 kali ke Surabaya dengan jumlah santri mencapai 97 dan 74 orang, dan sekali ke Sidoarjo dengan jumlah pasukan 309 santri. Juga sempat terlibat dalam peluncutan senjata tentara Jepang di Kediri. Jadi sang kiai terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kiai Haji Abdul Karim memiliki 4 putri. Yang pertama adalah Nyai Salamah, istri dari Kiai Haji Mansur. Yang kedua, Nyai Zainab, istri Kiai Haji Mahrus Ali. Yang ketiga, Nyai Maryam, istri Kiai Haji Marzuki Dahlan. Dan yang keempat, Nyai Komariyah, istri Kiai Haji Zaini Munawir. Sekitar tahun 50-an, usia Kiai Haji Abdul Karim sudah mendekati 1 abad. Tetapi usia itu tidak menghalangi niatnya untuk menunaikan ibadah haji. Tahun 1952, berkat bantuan biaya dari Kiai Haji Khazin, seorang dermawan asal Madiun yang waktu itu juga hendak menunaikan ibadah haji, Kiai Haji Abdul Karim ingin menunaikan ibadah haji kembali. Tetapi tatkala tiba di Surabaya, kondisinya tampak payah, sehingga tim dokter meragukan kesehatan Kiai untuk dapat menunaikan ibadah haji. Namun karena niat itu sudah bulat, maka Kiai Haji Abdul Karim melakukan berbagai cara. Atas bantuan Kiai Haji Wahid Hashim, akhirnya beliau bisa berangkat dari Jakarta. Seusai ibadah haji yang kedua, Kiai Haji Abdul Karim mulai menunjukkan tanda kurang sehat. Beberapa waktu sempat sakit-sakitan. Akan tetapi, yang cukup menyedihkan adalah kesehatan itu kian turun drastis, sehingga saraf sebelah kaki tak lagi berfungsi, mengakibatkan beliau lumpuh. Sebenarnya, kelumpuhan itu sempat diderita cukup lama, hampir 1,5 tahun, sampai akhirnya saat memasuki bulan Ramadan 1374 Hijriah. Seminggu kemudian, sakit Kiai Haji Abdul Karim semakin kritis, sehingga tidak mampu lagi memberikan pengajian dan menjadi imam jamaah dalam sholat. Tepat pada hari Senin ketiga di bulan suci Ramadan tahun itu, atau tepatnya tanggal 21 Ramadan 1374 Hijriah, sekitar pukul 13.30, Kiai Haji Abdul Karim dipanggil Sang Maha Kuasa. Suasana sedih tentu melingkari keluarga pesantren Lirboyo, sebab pendiri pesantren yang selama itu diagungkan telah tiada. Pada sisi yang lain, juga meninggalkan jejak bangunan pesantren yang perlu untuk diteruskan. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah kisah perjalanan Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap. Sejenak, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.